sini saya akan memaparkan jawaban UAS kimia. Jadi langsung saja yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan COD dan BOD bila contoh kasus masing-masing. Jadi di sini COD merupakan kebutuhan oksigen kimia untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang bersuspensi dalam air. Contoh kasusnya adalah salah satu limbah utama dari industri batubara adalah air dari proses produksi dan aktivitas lain yang ditampung dalam danau buatan. Air limbah dalam danau buatan ini mengalami pelarutan batuan dan proses oksidasi dari material sisa penambangan sehingga berpotensi menghasilkan air asam tambang yang mengandung bahan-bahan yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi lingkungan. Untuk memanfaatkan air bekas tambang tersebut perlu dilakukan identifikasi kualitas air danau sehingga dapat diketahui perencanaan konservasinya. Tujuan nomor ini memaparkan kondisi existing, kualitas air bekas tambang khususnya nilai BOD dan COD serta parameter penunjang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan survei pengolahan data kedalaman kolam, temperatur pH, oksigen terlarut DO, dan kandungan klorofil A secara langsung dengan menggunakan probe sensor multi parameter Chlorotec tipe AAQ 118 MIK Electronics serta mengambil sampel di 11 stasiun untuk diketahui data BOD dan COD. Hasil analisis data menunjukkan nilai BOD, COD danau berkisar 2 dan 5,57 mg. Nilai ini ditunjang oleh nilai parameter DO dan pH yang relatif baik. Nilai DO sekitar 2,8 kurang 6,89 dalam buka kurung 4,71 kurang lebih 1,28 kurung mg dan nilai pH sekitar 6 sampai 7,8 atau 7,1 kurang lebih 0,55. Secara umum, air pada danau Sanggatan Lor dalam kondisi stabil dan normal sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, pengairan, pertanian, dan pendidikan lain yang mempersyaratkan mutu air pada kelas 2. Lanjut untuk yang soal nomor 2, salah satu dampak pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Jadi sini saya menjawab soal nomor 2. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Untuk mekanisme hujan asam, gas sulfur dioksida atau SO2 akan mengikat oksigen di udara dan berubah menjadi sulfur trioksida atau SO3. Kemudian akan bereaksi dengan air di udara membentuk air hujan berupa asam sulfat H2SO4. Untuk lanjut soal nomor 3, jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasional. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini, parameter kimia yang digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair yang pertama BOD, biosin misal, oksigen disolvet. Baku mutu BOD untuk air kelas 2 sebesar 3 mg per liter. Dan yang nomor 2 DO disolvet oksigen, nilai standar baku mutu DO berdasarkan baku mutu air kelas 2 adalah 4 mg per liter. Yang nomor 3 semisal oksigen deman atau COD, baku mutu COD untuk air kelas 2 adalah 5 mg per liter. Dan untuk soal yang nomor 4, jelaskan tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Yang nomor pertama, pengolahan awal. Jadi pengolahan awal adalah cara yang dilakukan pada tahap awal ini ialah menyaring air limbah agar partikel-partikel yang terkandung dapat terpisah pada umumnya. Air limbah akan mengandung partikel berupa potongan kayu, plastik, pasir, dan sampah lainnya. Penyaringan partikel ini bertujuan agar tidak merusak alat-alat instalasi pengolahan air limbah di tahap selanjutnya. Yang kedua, pengolahan primer. Tahap kedua instalasi pengolahan air limbah adalah menghilangkan partikel padat yang ada di air
Hasil dari tahap kedua ini yaitu partikel padat akan mengendap, sedangkan partikel berupa lemak akan mengapung di permukaan air yang disebut grease. Untuk yang ketiga, pengolahan sekunder. Pada tahap ketiga ini merupakan pemberian mikroorganisme ke dalam air yang bertujuan untuk menghilangkan material organik. Mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk menghancurkan serta menguraikan material organik yang tersisa. Terdapat 3 cara yang dipakai pada tahap ketiga ini, yaitu lagun sistem, fixed film, dan suspended film. Yang keempat, pengolahan akhir. Pengolahan akhir ialah upaya untuk menghilangkan atau membunuh organisme yang menimbulkan penyakit. Cara yang biasa digunakan adalah dengan memberi klorin pada air limbah. Selain itu dapat juga menggunakan air sinar ultraviolet ketika ingin membunuh organisme dalam air. Yang kelima, pengolahan lanjutan. Pengolahan lanjutan adalah memastikan bahwa air limbah komposisinya sudah benar-benar aman untuk dibuang ke badan-badan air. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.